Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah terbesar dari perjalanan dan perjuangan baginda Rasul Ibrahim alaihissalam adalah sampai pada puncaknya kemudian beliau dijadikan oleh Allah sebagai orang terpilihnya, orang terkasihnya, yang diberi label kemudian dengan sebutan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh di dalam agama kita dengan sebutan Habibullah, orang tercinta Allah, maka Ibrahim alaihissalam diberikan label kepada beliau dengan sebutan Khalilullah, orang tersayang Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu teman dekat, orang terpilih, orang yang paling dekat. Kalau bahasa awak kininyo Bapak Ibu besti. Jadi Ibrahim itu adalah besti Allah. Nah, itulah kira-kira bahasa kininya. Besti itu sahabat terbaik, teman dekat. Kalau bahasa kita dulu konco palangkin. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya, sebagai teman dekatnya, sebagai orang yang dicintainya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya itu adalah apa yang membuat Ibrahim menjadi besti Allah? Apa yang membuat Ibrahim menjadi teman dekat Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat ternyata perjuangan Ibrahim untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi teman dekat Allah, untuk menjadi besti Allah itu ternyata dimulai dari perjuangan Ibrahim mencari Tuhan, yang kemudian disebut dengan Ibrahim wal bahthu anil khaliq. Ibrahim berpetualang mencari kebenaran tauhid, yang itu dicantumkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-76 sampai 79. Ketika Ibrahim kemudian melihat bintang, hadza rabbi, kata Ibrahim, inilah Tuhanku. Tapi di saat bintang tenggelam, kata Ibrahim, tak mungkin Tuhan tenggelam. Lalu berlanjut kisahnya, Ibrahim melihat bulan lebih besar, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tapi kemudian ketika bulan pun tenggelam, kata Ibrahim, saya tidak suka yang tenggelam, Tuhanku tak mungkin tenggelam. Lalu kemudian selesai bulan tenggelam, disambut malam itu oleh siang, muncul kemudian matahari dengan sinar yang sangat terang. Kata Ibrahim, inilah mungkin Tuhanku, ini lebih besar, ini lebih terang. Tapi ternyata ketika senja tiba, mentari pun tenggelam. Kata Ibrahim, tak mungkin Tuhanku tenggelam. Aku tidak percaya dan aku tidak suka yang timbul tenggelam seperti ini. Maka pasti ketika matahari, ketika bintang, ketika bulan timbul tenggelam, pasti ada zat yang mengaturnya. Pasti ada kekuatan yang luar biasa yang mengatur semua ini, yang membuat bintang timbul tenggelam, yang membuat bulan timbul tenggelam, bahkan yang membuat matahari terbit dan tenggelam kembali. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah petualangan yang sangat luar biasa, sampai pada kesimpulan adalah Tuhan itu pasti yang menciptakan bintang
bulan dan matahari ini. Ternyata kemudian sampai pada puncaknya Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kemudian Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan rembulan, bahkan yang menciptakan matahari, bahkan menciptakan alam semesta ini. Hanifan muslima, dan aku menghadapkan wajahku secara lurus, aku berserah diri sepenuhnya kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak akan pernah berbuat syirik seperti yang dilakukan oleh kaumku, seperti yang dilakukan oleh ayahku, dan seperti yang dilakukan oleh pemimpinku ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata petualangan, kalau bahasa kita sekarang meditasi, perjuangan Ibrahim untuk mencari kebenaran tauhid itu berbuah. Sampai pada akhirnya Ibrahim menemukan hakikat tauhid yang sesungguhnya, bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan bulan itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah pencarian terhadap Tuhan itu, upaya untuk mendapatkan, mengokohkan akidahnya itu berbuah. Kemudian Ibrahim apa yang dilakukannya? Dia pun beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Sampai pada pengakuan Ibrahim kemudian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk bisa berakidah dengan benar, dan kemudian akidah itu diaplikasikan, diimplementasikan dalam bentuk amal yang benar, ternyata butuh ilmu tentangnya yang mendasarinya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tidak bernilai sesungguhnya amalan yang tidak didasari dengan ilmu, apalagi beragama tidak berdasarkan dengan ilmu. Kita berbeda dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim terlahir di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, di tengah-tengah masyarakat yang terjerumus ke lembah kemaksiatan, kemusyrikan yang luar biasa. Bahkan dia terlahir dari seorang ayah yang berasal dari keturunan seorang ayah yang membuat patung itu sendiri, yang membuat patung itu sendiri, yang membuat patung yang disembah oleh masyarakat sekitarnya itu. Betapa luar biasanya perjuangan Ibrahim kemudian. Tapi ternyata lingkungan itu membuat Ibrahim berpikir, tidak mungkin ini Tuhanku. Masa iya Tuhan dibikin oleh ayah kandungku sendiri? Tidak mungkin itu. Maka hasil pemikiran Ibrahim sampai pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan itu diaplikasikan dalam ibadahnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ibrahim soleh dengan akidah yang kokoh, dengan ibadah yang mantap, ibadah yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak hanya soleh sendirian. Dia mengajak keluarganya, dia mengajak istrinya, dia mengajak anak-anaknya untuk soleh bersama-sama. Soleh dan mensolehkan, inilah kuncinya. Jadi ternyata soleh sendirian itu tidak enak, soleh sendirian itu tidak benar. Kunci kebenaran itu, kunci kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah soleh dan mensolehkan. Kita bisa saja soleh sendirian, kita rajin beribadah, kita rajin sholat berjamaah, kita rajin infak sedekah, kita rajin puasa sunnah dan segala macam bentuk kesolehan-kesolehan, amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan. Tapi apakah itu cukup sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Makanya dalam syariat ajaran agama kita diajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kita benarkan, kita luruskan. Hubungan dengan manusia pun juga kita benarkan. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap keluarga kita.
Bukankah ajaran agama kita telah menunjukkan kepada kita melalui surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jadi menjaga diri itu penting, mensolehkan diri sendiri itu penting, tapi menjaga keluarga, mensolehkan orang lain itu juga penting. Maka akan jadi aneh Bapak Ibu kalau ada orang yang mohon maaf, dia hanya membiarkan soleh dengan sendirinya. Dia soleh, dia mengupayakan dirinya menjadi soleh, tapi keluarganya diabaikan. Dia rajin beribadah, seperti yang kita sampaikan tadi. Dia rajin sholat berjamaah, dia rajin infak sedekah, dia rajin puasa sunnah, tapi istrinya dibiarkan mengumbar aurat, anak-anaknya dibiarkan bergaul bebas. Tidak akan ada gunanya. Atau sebaliknya, anaknya dia selamatkan tapi dirinya tidak, itu juga tidak ada gunanya. Karena menjaga diri dan menjaga keluarga itu adalah satu kesatuan. Maka akan aneh juga kalau ada orang yang menyelamatkan anaknya tapi dirinya tidak. Anaknya nyuantan ke musaji tapi nyo pulang balik ada ikut solat berjamaah di musaji. Kan aneh. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah bisa mendapatkan status orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana apa yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan label Habibullah. Seperti apa yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan label Khalilullah, kita juga bisa mendapatkan kecintaan Allah itu dengan label apapun, dengan cara apa? Tentu dengan cara yang benar, beribadah dengan benar, berakidah dengan benar, dan kemudian setelah kita benar akidah dan ibadah kita, kita bawa benar, kita bawa juga keluarga kita, masyarakat kita untuk bersama-sama benar dalam beribadah dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, soleh dan mensolehkan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.